Selamat datang di channel Finance Official. Memulai usaha bagi ibu rumah tangga muda bisa dibilang gampang-gampang susah, apalagi jika sudah memiliki momongan. Membagi waktu untuk keluarga serta mengelola pekerjaan perlu ketelatenan dan tentunya tenaga ekstra. Ada begitu banyak pilihan usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga muda yang bisa dicoba. Terlebih di masa internet seperti sekarang, untuk memasarkan barang bisa menjadi lebih praktis. Kendati menjalankan usaha sekaligus mengurus keluarga bukan hal yang mudah dilakukan bersamaan. Namun rekomendasi ini bisa menjadi referensi para ibu rumah tangga untuk memilih peluang usaha yang tepat dan mendatangkan cuan. Penasaran bagaimana caranya? Simak video kali ini ya. Inilah 7 usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga muda versi dari Finance Official. Buka toko kelontong. Membuka toko kelontong sendiri bisa menjadi pilihan tepat bagi ibu rumah tangga muda yang ingin membuka usaha di rumah. Jika memiliki lahan sisa untuk toko, bebas berjualan apa saja, khususnya yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Misalnya saja, bahan sembako, frozen food, toko plastik dan bahan kue, maupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari lainnya. Kelebihan memiliki toko kelontong, para ibu muda tidak memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya. Namun perputaran uang yang bisa didapat cukup besar dan juga cepat. Bebas juga menyesuaikan jam buka toko dengan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Selama membuka toko kelontong, jangan lupa tentang pembukuan keuangan ya. Jangan sampai nanti lebih besar pasak daripada tiang. Belanja lebih besar daripada keuntungan yang didapat saat menjual kembali. Jadi harus teliti tentang menentukan harga tiap barangnya agar tidak mendapat kerugian di kemudian hari. Hai teman-teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung subscribe karena subscribe itu gratis. Usaha roti dan kue kering. Bagi yang punya hobi di dapur, membuka pesanan kue dan roti kering bisa menjadi peluang usaha untuk ibu rumah tangga. Selain memasarkannya di lingkungan sekitar seperti tetangga, bisa juga memperluas pasar dengan mempromosikannya di media sosial maupun marketplace. Melihat minat masyarakat terhadap kuliner saat ini juga tengah tinggi, para ibu bisa mengikuti selera pasar dengan membuat makanan yang sedang naik daun. Usaha ini juga bisa dikerjakan sendiri tanpa harus merekrut karyawan loh, karena hanya akan produksi ketika mendapat pesanan saja. Nanti jika usahanya berkembang dan mendapat pesanan yang banyak dan kewalahan, baru merekrut beberapa karyawan untuk membantunya. Jadi para ibu muda sudah siap untuk membuka usaha dan hobi bebarengan? Catering rumahan. Menjalankan usaha kuliner seperti catering bisa dimulai dari skala kecil jika pemula. Para ibu muda bisa menjajakan makanan seperti nasi box maupun prasmanan untuk hajatan, arisan, hingga pesan antar online. Dengan demikian tak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk membuka tempat makan khusus seperti warung. Cukup siapkan dapur yang layak untuk mengolah masakan. Tips bagi yang ingin menjalankan usaha kuliner yang kian menjamur, harus konsisten dengan rasa ya, dan terus memperbaiki kualitas makanan agar pelanggan tidak kabur usai sekali mencoba. Ibu muda juga bisa mendongkrak nilai jual makanan dengan kemasan yang baik dan menarik. Tak ada salahnya untuk mempertimbangkan konsep alat makan ramah lingkungan. Tak lupa bergabunglah dengan komunitas pengusaha kuliner di daerah para ibu tinggal. Selain membangun relasi dengan antar pengusaha lain, bisa juga menambah informasi tentang usaha kuliner yang sedang tren dan diminati masyarakat. Penjahit atau crafter. Saatnya ubah hobi menjadi pundi-pundi cuan nih. Apabila punya keahlian khusus seperti merajut atau menjahit, ibu muda bisa mulai memproduksi barang dari yang sederhana yang punya nilai guna.
Misalnya masker kain, pakaian seragam, taplak meja, tote bag, kantong atau pouch, shawl, dan lain sebagainya. Menjual barang hasil kerajinan ini adalah salah satu usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga muda lantaran tidak memerlukan modal besar, serta dilakukan dengan menyenangkan dan bermanfaat. Untuk cara pemasarannya, ibu muda bisa menggunakan dua metode cara, yaitu secara offline, seperti dari mulut ke mulut, brosur, dan membuat papan nama di depan rumah. Cara kedua, secara online, ibu muda bisa menggunakan media sosial untuk promosi lewat grup WhatsApp di desa, story WA, Facebook, Instagram, atau media sosial yang lain yang para ibu muda ini gunakan. Laundry kiloan. Saat ini banyak ide bisnis yang menguntungkan dan dilakukan di rumah, salah satunya bisnis laundry. Di era milenial, semua kegiatan bisa dilakukan dengan cepat dan instan termasuk dalam mencuci pakaian. Karena setiap orang mempunyai kesibukan sehingga tidak sempat untuk mencuci baju sendiri. Laundry atau binatu tergolong jenis usaha paling sederhana namun cukup menguntungkan. Modal dan operasional bulanannya pun tak terlalu besar, bahkan ibu rumah tangga atau pemula mudah menjalankan bisnis ini. Kunci keberhasilan bisnis laundry kiloan adalah pada lokasi yang strategis, investasi alat, dan layanan yang baik. Para ibu muda bisa menambahkan layanan antar jemput cucian gratis dan jangan ragu untuk memberi promo pada awal buka agar laundry dilirik pelanggan. Bisnis laundry merupakan alternatif terbaik untuk memanfaatkan waktu luang dengan menghasilkan pundi rupiah. Penyedia kontrakan atau kos-kosan. Bisnis sewa properti memang dikenal punya prospek cerah sejak dulu. Baik itu bisnis rumah kontrakan maupun kos-kosan, keduanya sama-sama memiliki peminat yang tinggi. Jika para ibu muda punya modal lebih, bisa membuat bisnis penyedia kamar kos atau rumah kontrakan. Karena usaha ini yang akan mendatangkan passive income tiap bulannya, usaha ini terbilang punya prospek yang cerah dan cuan loh. Mendirikan kos ataupun kontrakan idealnya berada di lokasi strategis dekat kampus dan perkantoran, mengingat mahasiswa maupun pegawai pasti akan mencari tempat tinggal berjarak dekat. Sebagai pemilik kos atau kontrakan bisa memaksimalkan layanan, misalnya maintenance dan pembersihan kamar rutin, laundry harian gratis, AC, dan parkir luas untuk meningkatkan daya saing. Reseller atau dropshipper. Usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga muda lainnya adalah menjadi reseller atau dropshipper. Meski mirip-mirip sama berdagang, tapi keduanya punya tugas yang berbeda ya. Sebagai reseller bisa membeli produk dalam jumlah yang banyak dan menjual kembali dengan harga yang telah disesuaikan. Harga bisa lebih tinggi jika melakukan pengemasan ulang dengan brand yang dibuat sendiri, sementara dropshipper lebih sederhana. Nantinya, ibu muda akan bekerja sebagai pihak ketiga dari pemilik toko yang bertugas hanya memasarkan produk. Ketika ada pesanan, pemilik toko yang menyiapkan dan mengirimkan barang. Kelebihan dua bisnis ini tak repot memproduksi barang sendiri, hanya tinggal memasarkan dan mendapatkan cuan dengan selisih atas produk yang dijual. Harus teliti saat memilih menjadi reseller atau dropshipper bagi sebuah toko ya. Perhatikan kualitas barang dan sistematisnya. Pastikan barangnya bagus dan alurnya jelas untuk menghindari penipuan. Semua usaha pasti akan menguntungkan jika dikelola dengan baik. Itulah 7 usaha yang bisa didirikan oleh ibu muda di rumah. Teman-teman tertarik bikin usaha yang mana nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Finance Official dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.